Teman saya datang dari jauh-jauh dari Kabupaten Demak, bener ya? Kamu dari Demak ya? Iya bener banget. Tadi naik apa dari Demak ke sini? Naik motor. Motoran? Iya. Panas gak mas? Panas, kebetulan dari kampus mas. Oh kampusnya mana? Unisula. Oh kamu berarti ini berangkatnya dari Unisula? Iya berangkat dari Unisula. Lumayan ya, nggak Demak-Demak banget lah ya. Enggak. Itu masih Semarang. Cuman ya lumayan jauh juga dari Kaligawe menuju Setiabudi Kang Mas Bayu ya. Selamat datang ya buat Raihan. Ini Raihan adalah seorang duta genre Demak ya. Iya bener banget ya? mas. Tahun berapaan? Tahun 2023. 2023 berarti tahun lalu. Iya. Masih nggak ini berarti? Kebetulan sudah tidak, udah lengser sih mas. Udah nggak. Tapi kalau udah nggak jadi gitu tuh masih ikut kegiatan nggak sih, Han? Masih dong mas. Masih ya? Masih tetap. Dan kebetulan sudah juga masuk di forum genre Kabupaten Demak juga. Oke. Jadi masih tetap harus berkontribusi sih. Oke. Berupa apa? Kalau dulu kan lebih aktifnya ikut ini ya, maksudnya ikut dinas-dinas gitu ya. Kalau sekarang lebih apa kontribusinya kalau yang alumni gitu? Oke, mungkin kontribusinya itu kemarin kan ada program nih, Mas. Jadi di desa aku sendiri itu ada namanya program untuk pembagian stunting selama 90 hari. Oke. Dan sampai sekarang masih ikut dan kontribusi. Jadi programnya yang kemarin tetap harus berjalan gitu mas. Jadi nggak cuma berhenti waktu jabat aja gitu. Berkelanjutan ya. Yes. Kalau ini program paling deket banget apa? Program paling dekat adalah ini mas, menginisiasi untuk teman-teman itu tentang kesehatan mental. Oke. Jadi aku sendiri itu punya ruang atau wadah itu namanya teman cerita. Teman cerita. Ini berarti apa, berupa apa itu? Grup atau komunitas atau gimana? Jadi ini bareng teman-teman aslinya itu di internal sekolah dulu mas. Jadi kebetulan sekolahku di Stemba. Oh alumni STM Pembangunan ya. Oh dari situ teman-teman Stemba. Dari teman-teman Stemba kebetulan juga diinisiasi dari teman-teman yang cerita atau curhat itu masalah tentang dibully. Terus habis itu buat forum lah, buat forum namanya teman cerita melalui Instagram. Terus nanti bisa curhat di dalam Instagram itu. Gitu. Oh berarti by DM gitu? Iya dari 2022. Oh lumayan udah 2 tahun ya. Itu banyak peserta yang ikut. Kalau untuk teman-teman sendiri dari pihak forum itu masih sedikit mas. Jadi kalau misal dari curhat dari teman-teman lainnya itu banyak banget. Oh, okay. Dan nggak cuma dari Semarang, dari Jakarta juga ada kemarin. Berarti memang ini isu yang marak banget ya. Berarti yes, bener sejak banget. 2020 ya. 2020 ya. 2022. Oke. Ini kebetulan banget Mas Bayu kemarin juga pas memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, Raihan ya. Iya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng Raihan tentang kesehatan mental gitu. Jadi ini Raihan juga kebetulan punya komunitas yang bergerak di bidang itu ya Han ya. Iya, namanya apa namanya? Teman cerita. Teman cerita. Jadi Kang Mas Bayu bisa cek Instagramnya di Official teman cerita. Official teman cerita. Atau jatuh gitu kan bisa dilihat. Oh iya benar, lukanya kelihatan lah ya, bleret atau sakitnya juga mungkin bisa dirasakan. Tapi kembali lagi kalau semisal kena kesehatan mental atau sakit kesehatan mental ini udah mulai terganggu, itu kita kan nggak bisa ngelihat orang. Iya benar. Tertutup nggak atau kelihatan ya, kalau dia nggak cerita ya. Bener banget mas. Jadi ini juga adalah pola pikir. Jadi semisal dari timbulnya suatu penyakit itu adalah dari pikiran pertama banget itu mas. Oke benar setuju. Nah jadi kesehatan mental itu sangat penting. Kalau kita aware dulu sih mas. Karena mungkin teman-teman di sini atau di kalangan remaja itu belum pada aware dan nganggapnya sepele. Alay baper gitu. Mungkin lemah gitu. Nah, bener banget mas. Jadi mungkin anggapnya kalau guyonan itu kalau semisal dibilang baper itu kayak biasa gitu. Padahal teman-teman di sini bisa diambil hati kan beda-beda gitu mas. Jadi teman-teman beda nangkepnya gitu. Jadi beda lah kalau semisal respon atau mungkin teman-teman di sini mengambil sikapnya itu berbeda. Iya, kekuatan orang masing-masing beda-beda lah ya. Bener. Ada yang gampang tersentuh, ada yang memang dia kuat, takoh gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi gitu ya. Oke, siap. Jadi sangat penting sekali Kang Mas Bayu untuk kita menjaga kesehatan mental, nggak hanya kita sendiri tapi ke teman-teman kita terdekat di masyarakat luas kayak gitu ya. Tapi ini kita akan bahas ini, kita akan nanya-nanya ke Raihan Kang Mas Bayu kebetulan karena dia punya komunitas tadi. Kita yang lebih dekat aja, kita menjaga kesehatan mental pribadi kita sendiri. Itu yang cara mudahnya gimana Han menurut kamu?
Oke, mungkin untuk cara mudah dulu ya Mas. Jadi caranya itu untuk aware dulu sama diri kita sendiri. Mungkin ini udah aku terapin dari dulu, Mas. Jadi kebetulan juga dulu hampir banget terkena gangguan mental gitu. Kok bisa? Kamu kata Bakoh gini loh. Maka dari itu jadi harus bangkit gitu loh Mas. Gitu. Caranya gimana itu berarti aware dari awal itu? Oke, mulai aware terhadap diri sendiri. Mungkin pertama jam tidurnya itu terganggu sama sekali. Jadi rusak gitu Mas. Pola tidur. Itu Iya, pengaruh. Pengaruh. Pengaruh dong Mas. Gimana itu? Jadi semisal sudah tidur terus kebangun, itu tiba-tiba overthinking, dan itu berlebih, terus tiba-tiba tidur lagi dan bangun lagi, itu pernah Mas. Gitu. Mungkin dari hal sepele gitu, mungkin dari hal apa? Itu apa karena apa? Patah hati apa? Bukan. Apa karena apa? Mungkin itu karena ada kegiatan mungkin organisasi ya Mas, mungkin perbedaan pendapat. Jadi mikirnya terlalu bener kenceng, terlalu gitu ya? kenceng. Jadi ahlinya tuh dipikir santai kan gitu, santai, tenang, relax gitu. Cuman di sini udah bisa netralin gitu Mas. Itu pertama tadi dari aku sendiri terapin adalah afirmasi ke diri sendiri, bahwasanya Rayhan keren loh, aku keren banget. Kamu habis ini bakal nemuin hal besar yang kamu lewatin dan kamu udah sejauh ini, masa kamu nyerah? Afirmasi buat diri sendiri itu sangat penting Mas. Jadi apalagi apresiasi untuk diri sendiri. Ngaruh ya. Dan itu udah kamu buktiin ya. Buktiin dong. Udah. Karena juga termasuk dalam peningkatan kepercayaan diri juga sih Mas. Iya. Oke, berarti kita harus aku ganteng loh sebenarnya. Aku tuh harus kuat gitu kan ya. Iya, harus. Oke, siap. Itu itu yang paling aman dulu sih. Jadi awal-awal yang dilakukan yang paling mudah lah ya untuk kita lakukan adalah siapa lagi sih yang mau memotivasi diri sendiri? Kita nggak cari dari luar kok, diri sendiri aja bisa sebenarnya. Bener banget. Itu paling mudah sih sebenarnya ya, daripada ikut seminar mahal. Nah, bener banget Mas. Kan? Gitu. Oke, itu langkah pertama ya. Langkah pertama. Ya. Terus untuk langkah kedua, kita pasti punya namanya teman cerita. Oke. Official teman cerita. Beda lagi. Beda. Mungkin punya teman Mas, punya teman dan teman-teman di sini mungkin yang terdekat dan paham sama diri kita sendiri itu gimana, sifat dan sebagainya itu diri kita gimana gitu. Bisa cerita dulu lah gitu. Namun yang di sini remaja itu yang banyak banget itu nggak aware sama hal ini Mas. Alah pendem apa itu penyebabnya, apa dia nggak mau cerita, lebih suka diem sendiri gitu? Karena mikirnya ini bahwasanya besok pasti berlalu. Tapi menurut Rayhan sendiri adalah hal ini bisa mengurangi overthinking dan berlebih dari diri kita sendiri, bisa sharing ke teman. Oke. Kami itu tidak butuh untuk dinasehati, untuk bukan untuk dijudge dan sebagainya, tapi hanya untuk didengar. Bener banget. Jadi nggak butuh buat nasihat dan sebagainya. Mungkin untuk didengar itu sudah lebih dari cukup sih Mas. Itu mungkin dari sisi yang terkena tadi kayak overthinking berlebih dan sebagainya. Jadi dia butuh teman untuk mendengar ya. Iya, benar banget. Untuk aku nggak minta kamu ngasih solusi dan lain, cukup dengerin aja sambil ngemil gitu ya. Iya. Sambil nongkrong. Nah itu kan tadi kamu ngomong ya tentang sering dipendem sendiri, gak mau cerita. Berarti sebabnya satu karena dia mikirnya adalah besok pasti berlalu. Tapi ternyata enggak kan. Dan bernumpuk Mas. Terus apa lagi sebabnya selain dia mikir itu? Dan ada tekanan berlebih Mas. Jadi di satu sisi itu ada yang cerita juga. Ini dari teman-teman teman cerita. Itu ada yang cerita itu, Mas, kenapa kok aku dijauhin sama temanku ya gitu. Lah karena apa gitu. Aku tanya dan sebagainya dan dia menjawab itu karena aku dibilang terlalu arogan Mas. Terlalu barbar dan sebagainya kayak gitu. Terus dikulik terus ternyata dari background keluarganya juga kurang support dalam hal itu. Justru malah mendapat kekerasan dalam keluarga di rumahnya. Iya, jadi itu pengaruh sih Mas. Jadi nggak mau cerita tuh juga karena mungkin takut kah atau mungkin tertekan di rumah gitu. Jadi kesempatan untuk bercerita itu lebih sedikit gitu. Jadi dia mengalami hal yang kita nggak tahu juga ya di rumah atau di lingkungannya. Siap. Itu udah dua Kang Mas Bayu tadi udah dikasih cara yang paling mudah sih untuk
cara paling mudah untuk menjaga kesehatan mental jiwa kita sendiri Kang Mas Bayu. Jadi kan Kang Mas Bayu, kalau kamu sendiri sih Han, pernah nggak sih nemuin kasus kesehatan mental yang sedikit nggak baik dari follower kamu atau teman-teman kamu di cerita apa tadi? Teman cerita. Menurut kamu paling unik atau paling menarik apa Han? Paling menarik adalah mungkin patah hati sih Mas, atau jatuh cinta yang tidak dibalas lagi. Oh, bertepuk sebelah tangan. Yes, benar banget. Itu gitu. siapa? Cewek apa cowok yang? Cewek dong Mas. Cewek ya? Iya. Itu DM. Nah, gimana awal ceritanya? DM. Jadi cewek ini itu bercerita tentang mungkin crushnya atau bahasanya sekarang doinya gitu Mas. Jadi suka dari lama, dari mungkin SMA gitu, terus sekarang udah kuliah gitu. Tapi selalu bertepuk sebelah tangan, jadi nggak pernah direspon sama sekali, dan kemudian sampai bertahun-tahun tapi tetap ngekerasin terus gitu Mas. Terus? Nah itu sampai seketika dia buat novel juga gitu, dan buat novel, dan kemudian yang sampai di titik itu sampai sudah halusinasinya udah mulai kemana-mana gitu Mas. Jadi bahasanya udah kemana-mana. Sampai halu? Iya, sampai halu Mas. Sampai mana halunya maksudnya? Halunya itu mungkin untungnya masih ada media yang diekspresikan ya Mas. Jadi lewat novel itu. Dia untungnya itu Mas. Bisa nulis novel itu. Iya, menceritakan tentang pujaan hatinya Mas. Berarti dia melampiaskan yang namanya mentalnya yang nggak bagus ketika ngekerasin orang nggak berbalas itu lewat novel itu. Lewat novel. Dia cerita. Novelnya bagus gak? Kamu dikasih gak? Enggak Mas. Jadi novelnya itu lewat online itu loh Mas. Seperti kayak mungkin webtoon atau apa gitu. Webpad gitu. Yes. Gitu Mas. Jadi terus sampai di titik sudah halusinasi juga, depresi ringan gitu. Terus sampai dibawa di rumah sakit jiwa di Semarang. Kamu sampai tahu perjalanannya? Iya. Dokter Amino. Sampai di Dokter Amino, dan kemudian didiagnosa itu tadi depresi ringan, dan ini harus pengobatan selama 6 bulan penuh. Jadi nggak lama kok Mas. Mungkin tahun ini awal tahun sampai terus kemarin. Gimana kabar terakhir? Kabar terakhir ini sudah, akhirnya dia bukan orang Semarang Mas. Bukan orang Semarang, kuliah di Semarang. Terus sekarang kembali lagi di asalnya untuk pengobatan dulu sih Mas. Jadi bareng sama keluarganya. Jadi kalau di sini kan kurang pengawasan, jadi gitu Mas. Jadi lebih diawasin oleh keluarganya langsung. Gitu, karena sih, dia merantau lah ya, kuliah di luar kota. Nggak ada keluarga yang mengawasi, jadi dia nggak ada teman cerita mungkin juga kan ya. Akhirnya dia ya udah gitu, jadi nggak ada teman cerita, nggak ada yang bisa nemenin dia ya, jadi dia akhirnya kena depresi ringan itu. Nah kita lanjut tadi tema kita tentang cara gimana menjaga kesehatan mental diri sendiri ya, agar supaya minimal lah kita nggak kena dampaknya lah ya. Tadi kita udah ngasih tahu 2 tips ya, terus selanjutnya ada lagi nggak? Ada lagi Mas. Pertama ada tadi kan udah pertama dan kedua. Sekarang ketiga adalah kita dekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu sangat ya benar banget Mas. Itu ibaratnya kalau kita itu lagi overthinking, itu lagi gundah atau pikirannya kemana-mana, itu kita lebih baik dekatkan ke Tuhan Yang Maha Esa lah Mas. Jadi kita juga punya pegangan. Jadi rata-rata nuwun sewu kalau misal teman-teman ini yang udah nyerah gitu, itu jauh banget dari agama. Itu sih banyak sih kasus-kasus. Banyak banget Mas. Jadi dia udah nggak percaya, dan bahwasanya besok udah seperti hari ini, jadi menyeramkan terus gitu Mas. Itu dari sisi teman-teman yang terkena mental itu sih. Ada juga yang seperti itu ya. Ada Mas. Gitu. Yang cerita juga ada ya. Ada sampai yang ditemuin juga di Kabupaten Demak juga, itu tingkat pelajar itu Mas, malah kesannya jadi FOMO gitu untuk child yang itu Mas. Itu jadi FOMO kayak gitu. Iya. Tuh jadi ibaratnya miset untuk diri sendiri, untuk ibarat diri sendiri untuk dilukai gitu Mas. Itu malah
ujungnya FOMO karena patah hati dikit langsung kena PMS atau gitu loh Mas. Dan itu bekas kan, cewek itu kan berkerudung Mas. Jadi lengannya kan panjang kalau sekolah gitu. Kalau pakai seragam, dan itu kalau ada razia dibuka itu udah sininya udah merah semua, itu yang di lengan tangan itu udah merah semua. Itu banyak banget. Itu di Kabupaten di Demak ya. Iya. Oke. Dan itu udah nemuin juga di SMP juga Mas. Ngeri ya. Wah iya Mas. Itu mungkin dari awal Mas. Aku baru denger loh ini. Dari awal timbulnya tadi yang nanti bertubi-tubi sampai menyakiti diri sendiri. Mungkin dari awal PMS tidak kerasa, nanti tiba-tiba lanjut kemana-mana kan nggak tahu. Amit-amit ya. Iya benar. Pokoknya intinya tadi yang ketiga adalah bener sih. Harus kita mendekatkan diri kepada pencipta lah ya. Iya. Apapun agamanya lewat jalur masing-masing gitu ya. Intinya nggak jauh-jauh dari situ. Oke, terus next ada lagi. Ada lagi Mas. Selalu berpikir positif dan fokus sama tujuan. Oke, gimana itu caranya? Mungkin teman-teman di sini itu adalah masalah itu adalah ke distract gitu Mas. Kita punya tujuan, tapi tiba-tiba timbul masalah dan itu ke distract mulai dari awal. Dan ini lebih fokus lagi ke tujuannya. Mungkin kalau yang pelajar ya tujuannya lulus. Iya. Pelajar kalau yang pelajar ya udah sekolah yang benar dan fokus gitu. Ibaratnya kalau patah hati alah gampang gitu loh Mas. Karena jadi itu bukan tujuan lah ya. Bener banget. Karena kita masih jauh banget untuk masa depan gitu loh Mas. Terus untuk kalau yang kuliah itu ya udah dikelarin dulu kuliahnya, benar-benar fokus gitu. Intinya kayak kita punya tujuan tertentu yang kita harus dicapai dulu. Masa kita belum mencapai itu kita udah nyerah gitu. Itu sih. Dan nggak fokus sama sekali. Malah mikir yang lain ya. Iya bener banget Mas. Kuncinya fokus tuh Kang Mas Bayu. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya kita menjalani kehidupan ini gitu kan ya. Fokus itu dulu, baru kalau udah kecapek mikir yang lainnya. Terjaga kesehatan mental kita. Ada Mas. Tentunya mungkin teman-teman di sini jangan menutup diri untuk tidak berolahraga sih Mas. Olahraga. Ini penting juga ternyata. Harus penting dong Mas. Karena adalah fisik itu kan juga terikat sama pikiran sih Mas. Oke. Kalau mensana en pas apa? Mensana en corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh iya, ada hubungannya harus ya. Mas itu. Oke. Gimana tadi? Minimal untuk jogging dulu lah Mas gitu. Sebelum ke yang lain-lain atau mungkin bisa. Sing gampang sih lah ya. Jalan-jalan dulu. Yang nggak perlu gawang, nggak perlu bola. Iya, nggak perlu raket gitu ya. Lari aja. Iya. Nggak punya sepatu ya nyokor dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena pentingnya juga kita bisa lebih aware terhadap diri kita sendiri. Ibaratnya mental kita udah terkena, fisiknya juga jangan terkena gitu. Iya, jadi biar ada keseimbangan ya. Yes, bener banget Mas. Karena juga pikiran itu ngaruh banget sama ke fisik Mas. Jadi lebih lesu. Itu bener-bener lesu dan matanya itu kelihatan. Bener. Dan untuk yang terakhir paling kelihatan adalah rambut itu mulai rontok. Waduh, itu benar-benar overthinking kayak temanku itu. Waduh. Berarti dia pikiran ini ya. Nanti tak sampaikan. Oke, Mas. Itu karena kelihatan jelas Mas itu karena overthinking berlebih itu bisa mengakibatkan perontokan dalam rambut itu Mas sendiri. Matanya kelihatan lebih sayu. Iya, gitu. Bener banget, nggak fresh, nggak ceria gitu loh Mas, beda lah. Gitu kalau murung. Dan tapi ada lagi Mas. Kalau teman-teman di sini mungkin terkena kesehatan mental atau mungkin lebih depresi, tapi untuk di publik itu dia terlihat lebih ceria. Dia bisa ada dua tipe nih. Dia Mas. Bisa switch gitu ya, seperti ya. Kayak pakai topeng gitu loh Mas. Bener-bener lebih wajahnya smile gitu, happy gitu. Tapi kemudian kalau pulang rumah udah beda banget gitu. Itu lebih bahaya nggak kayak gitu? Ahlinya semua bahaya sih Mas. Dua-duanya bahaya. Karena yang murung juga bahaya. Tapi mungkin lebih bahaya yang murung sih Mas. Karena dia nggak mengekspresikan diri. Setidaknya bisa mengekspresikan diri untuk di publik. Aku fine kok. Aku baik-baik aja. Aku nggak apa-apa kok. Cuman kalau di rumah tiba-tiba nangis. Gitu. Itu ada Mas. Ada yang seperti itu. Dia muka topeng gitu. Jadi lebih main smile-nya tuh di publik gitu. Makanya diimbangi olahraga itu tadi. Iya benar banget. Jadi gampang-gampang dulu lah, lari atau jalan lah ya. Iya, benar banget. Jalan juga penting juga. Tadi
berapa temanku kemarin 1.000 langkah per hari katanya. Cuman baru dekat depan situ udah menyerah dia. Gitu kan Mas Bayu. Jadi imbangi juga dengan olahraga. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi Mas. Setelah olahraga apa? Setelah olahraga mungkin apresiasi ke diri sendiri. Tadi mungkin kan afirmasi ucapan Mas. Ini lebih ke apa? Bedanya apa? Bedanya mungkin ada yang overthinking dan sebagainya, atau mungkin sampai di tahap depresi, itu bisa afirmasi atau apresiasi dirinya melalui mungkin ada makanan atau hobi. Oke, misal itu bisa banget Mas. Oke, aku harus makan, aku sekali-kali makan itulah yang agak mahal dikit atau agak enak dikit ya. Bener banget Mas. Aku misal suka matcha gitu, ya udah beli matcha. Dan gitu. Nah itu juga mindset sih Mas. Oh iya. Itu juga bisa pengaruh sih Mas dalam mindset. Jadi nggak terpatok juga dalam hal individu sendiri atau manusia itu untuk berpikir untuk jernih atau positif, ya itu melalui tadi yang dia mau gitu. Itu pengaruh Pak. Siap. Jadi afirmasinya nggak hanya lewat kata-kata juga, tapi lewat itu tindakan juga ya kan. Iya benar banget. Kayak makan atau hobi atau gitu. melakukan hobi. Atau mungkin beli shopping atau ya itu bisa. Misal aku mau beli kamera ini. Waduh. Alasannya jaga kesehatan mental. Pengen jajan Tapi sekali yang penting kita happy juga dulu sih. Iya benar gitu sih ya. Mentalnya bisa terjaga. Apa yang terakhir menurut kamu? Yang terakhir adalah istirahat dan tidur yang cukup sih. Oke, istirahat dan tidur yang cukup. Istirahat itu harus tidur? Tidak. Enggak ya? Istirahat itu ibaratnya ibaratnya kalau bahasa Jawanya leren dari pekerjaan dulu. Oke, Jadi lebih istirahat untuk tidak beraktivitas terlebih dahulu, yang duduk santai lah ya. Iya Mas, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal tadi seperti ada yang membuat kita overthinking kembali. Jadi semisal kita dalam satu circle gitu Mas, satu lingkungan, dan itu membuat toksik di kita sendiri gitu, dan untuk cara istirahat yang ampuh adalah menghindar terlebih dahulu. Oke, berarti biar gak ketambahan pikiran lagi ketemu orang-orang yang toksik gitu ya. Bener banget Mas. Oke, berarti lebih istirahat ke hal situ dulu, dan kemudian tidur yang cukup sih Mas. Tidur yang cukup itu adalah 8 jam ya? Iya bener banget, 8 jam Mas. Baiknya jam berapa mulainya? Jam 9 atau sampai setengah 10 itu. Tapi jam 11 ada bola loh. Duh, iya tadi malam Mas. Itu terkecuali lah ya kan. Kan jarang-jarang, dan itu juga apresiasi diri sendiri juga Mas. Senang sama bola. Ya intinya terpenuhi 8 jam. Iya benar banget. Jadi tidur cukup, istirahat yang cukup juga. Jadi gitu Kang Mas Bayu. Terima kasih buat Raihan udah mau mampir berbagi juga infonya tentang kesehatan mental. Kang Mas Bayu kalau mau gabung di apa tadi komunitas kamu namanya? Official Teman Cerita. Bisa di Instagram. Di Instagramnya diikuti aja di @official teman cerita. Di digabung situ, semua. Itu bisa cerita-cerita bareng Raihan di situ ya. Iya benar banget. Ngobrol aja. Nanti di situ bisa ditanggapi Raihan ya. Oke Raihan, terima kasih. Sama-sama Mas. Sukses selalu ya Han ya. Amin. Oke, terus kalau lewat-lewat daerah sini ya mampir. Siap. Jadi gitu ya Kang Mas. Siap, terima Mas. kasih. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio.